Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan judul Keluhan dan Penarikan Produk. Baik, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Nazira, saya sendiri. Yang kedua itu ada Saadatul Ulia, yang ketiga Dila Akmalia Urfa, dan yang keempat itu ada Resa Najwa Sakila. Kemudian untuk selanjutnya itu ada prinsip, untuk melindungi kesehatan masyarakat, sistem dan prosedur harus tersedia untuk mencatat, menilai, menginvestigasi keluhan termasuk potensi cacat mutu dan bila perlu segera melakukan penarikan obat untuk uji klinik dari jalur distribusi secara efektif. Prinsip manajemen risiko mutu diterapkan pada investigasi, penilaian, dan pengambilan keputusan terkait penarikan produk, perbaikan, pencegahan, serta pengurangan risiko lainnya. Selanjutnya, otoritas terkait harus segera diberitahu jika ada cacat mutu obat yang dapat membahayakan pasien atau menyebabkan penarikan produk. Untuk personal dan pengelolaan, yang pertama itu personal kompeten dan independen. Personal terlatih dan berpengalaman mengelola investigasi secara independen. Kedua, sumber daya yang memadai. Tersedia personal terlatih dan sumber daya yang cukup untuk penanganan keluhan, investigasi, penilaian, serta tindakan penurunan risiko. Yang ketiga, tim multidisiplin terlatih. Tim dari berbagai keahlian yang mendukung pengambilan keputusan dan penanganan keluhan secara cacat mutu secara efektif. Kemudian yang keempat, pengelolaan terpusat dan terdokumentasi. Pengelolaan keluhan dan cacat mutu dikelola terpusat dalam organisasi, peran dan tanggung jawab jelas, serta semua proses terdokumentasi. Kemudian selanjutnya, yang pertama itu pengelolaan terpusat, keluhan dan cacat mutu dikelola secara terpusat di dalam organisasi. Yang kedua, peran dan tanggung jawab setiap pihak terkait ditetapkan dan didokumentasikan. Yang ketiga, seluruh proses penanganan terdokumentasi dengan lengkap, akurat, dan dapat ditelusuri. Yang keempat, pengelolaan terpusat membantu mencegah keterlambatan dalam investigasi dan penanganan masalah. Yang kelima, keputusan dan tindakan dapat diambil lebih cepat, tepat, dan efektif berdasarkan informasi yang terintegrasi. Selanjutnya, prosedur investigasi, penanganan, dan keluhan termasuk cacat mutu yang mungkin terjadi. Yang pertama, ada penerimaan dan dokumentasi keluhan. Hendaklah tersedia prosedur yang tertulis rinci tindakan yang diambil setelah menerima keluhan. Semua keluhan hendaklah didokumentasikan dan dinilai untuk menetapkan apakah terjadi cacat mutu atau masalah lain. Yang kedua, ada penilaian awal terkait dugaan pemalsuan. Perhatian khusus hendaklah diberikan untuk menetapkan apakah keluhan atau cacat mutu yang dicurigai berkaitan dengan pemalsuan. Lalu yang ketiga ada klasifikasi keluhan dan komunikasi internal. Dan yang keempat ada permintaan investigasi mutu batch obat, yaitu untuk memfasilitasi permintaan investigasi mutu dari suatu batch obat dalam rangka investigasi dugaan samping yang dilaporkan. Yang kelima, ketika investigasi cacat mutu dinilai, hendaklah tersedia prosedur yang setidaknya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada deskripsi yang dilaporkan, cacat mutu yang dilaporkan. Kedua, ada penentuan luas dari cacat mutu. Yang ketiga, ada kebutuhan meminta sampel atau produk cacat yang dikembalikan. Yang keempat, ada penilaian risiko yang ditimbulkan oleh cacat mutu. Dan yang kelima, ada proses pengambilan keputusan dan tindakan pengurangan risiko. Lalu selanjutnya yang keenam ada penilaian dampak penarikan obat. Menilai dampak dari tindakan penarikan obat terhadap ketersediaan di peredaran bagi pasien dan kebutuhan untuk melaporkan dampak penarikan obat kepada otoritas terkait. Lalu ada komunikasi internal dan eksternal. Melakukan komunikasi internal dan eksternal yang perlu dilakukan sehubung dengan cacat mutu dan investigasi. Lalu ada identifikasi potensi akar masalah dan tindakan kuratif dan pencegahan atau CAPA. Lalu selanjutnya ada investigasi dan pengambilan keputusan. Yang pertama, informasi yang dilaporkan terkait kemungkinan cacat mutu hendaklah dicatat, termasuk semua data asli dan rinci, yaitu keabsahan dan luas dari cacat mutu yang dilaporkan hendaklah didokumentasikan dan dinilai sesuai dengan prinsip manajemen resiko mutu dan mendukung keputusan tingkat investigasi dan tindakan yang diambil. Lalu kedua ada jika ditemukan atau dicurigai cacat mutu pada suatu batch, maka hendaklah dipertimbangkan untuk memeriksa batch atau mungkin produk lain untuk memastikan apakah batch lain dan produk lain tersebut juga kena dampak. Yang ketiga ada investigasi cacat mutu hendaklah mencakup tinjauan terhadap laporan cacat mutu sebelumnya atau informasi terkait lain untuk mencari
identifikasi masalah spesifik atau berulang yang memerlukan perhatian dan mungkin memerlukan tindakan regulasi lebih lanjut. Lalu yang keempat adalah keputusan berdasarkan tingkat resiko dan keseriusan ketidakpatuhan, yaitu keputusan mencerminkan tingkat resiko dan keseriusan ketidakpatuhan seperti izin edar, CPOB. Diambil tepat waktu untuk menjamin keselamatan pasien dan sesuai dengan tingkat risiko masalah. Yang kelima ada keputusan adiktif dan didokumentasikan. Yang keenam melaporkan tepat waktu ke otoritas terkait. Nah, pada slide ini itu akan menjelaskan alur pelaksanaan dari root cause analysis atau RCA yang dilanjutkan dengan corrective and preventive action atau CAPA. Langkah pertama yaitu menentukan tingkat analisis yang sesuai. Tidak semua penyimpangan memerlukan investigasi yang sama. Semakin besar dampak penyimpangan terhadap mutu produk atau keselamatan pasien, maka investigasi yang dilakukan harus semakin mendalam. Setelah itu, dilakukan proses identifikasi akar penyebab masalah menggunakan berbagai metode analisis seperti metode 5Y, fishbone diagram, atau teknik investigasi lainnya. Namun, dalam beberapa kondisi, akar penyebab sebenarnya belum dapat dipastikan. Jika hal tersebut terjadi, maka tim dapat menentukan akar masalah yang paling mungkin berdasarkan bukti yang tersedia. Kemudian menetapkan tindakan sementara untuk mengendalikan risiko sambil melakukan investigasi lebih lanjut. Selanjutnya, perlu dipastikan apakah penyebab masalah berasal dari kesalahan personil atau justru merupakan masalah dari sistem. Jika ditemukan adanya kesalahan personil, investigasi tidak boleh langsung menyalahkan individu tersebut. Perlu dilakukan evaluasi secara objektif untuk mengetahui apakah kesalahan terjadi karena kurangnya pelatihan, prosedur kerja yang kurang jelas, beban kerja yang tinggi, atau memang terdapat kelemahan pada sistem yang mendukung pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, sebelum menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah kesalahan personil, harus ada justifikasi yang kuat dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Apabila ternyata penyebab utamanya itu berasal dari sistem, maka fokus CAPA adalah memperbaiki sistem tersebut. Misalnya, dengan merevisi SOP, meningkatkan pelatihan, memperbaiki proses kerja, atau melakukan validasi ulang agar masalah yang sama tidak kembali terjadi. Dengan demikian, tujuan utama RCA dan CAPA bukan hanya menyelesaikan masalah yang sudah terjadi, tetapi juga mencegah agar masalah tersebut tidak terulang di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya pada slide ini itu akan dijelaskan tahapan ketiga dan keempat dalam proses penanganan cacat kualitas, yaitu identifikasi tindakan korektif dan pencegahan serta peninjauan catatan dan analisis tren. Pertama, setelah akar penyebab masalah berhasil ditemukan, langkah selanjutnya adalah menentukan tindakan korektif dan tindakan pencegahan atau biasa disebut dengan CAPA, Corrective and Preventive Action. Nah, tindakan korektif itu bertujuan mengatasi penyebab masalah yang sudah terjadi agar cacat yang sama tidak terulang kembali. Sedangkan tindakan pencegahan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya masalah serupa di masa depan. Sebagai contoh, apabila ditemukan cacat produk akibat kesalahan pengaturan mesin, maka tindakan korektifnya adalah memperbaiki dan mengkalibrasi mesin tersebut. Sedangkan tindakan pencegahannya dapat berupa penyusunan jadwal kalibrasi rutin dan pelatihan operator. Setelah tindakan diterapkan, efektivitasnya juga harus dipantau dan dievaluasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan benar-benar mampu menghilangkan penyebab masalah. Selanjutnya adalah tahap keempat nih, yaitu meninjau seluruh catatan cacat kualitas dan melakukan analisis tren secara berkala. Semua data mengenai cacat kualitas dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk melihat apakah terdapat pola tertentu. Misalnya, peningkatan jumlah cacat pada periode tertentu atau jenis cacat yang paling sering muncul. Dari hasil analisis tren tersebut, perusahaan dapat mendeteksi masalah lebih awal sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar.
Baik, selanjutnya ada penarikan produk dan kemungkinan tindakan pengurangan risiko lain berdasarkan CIP OB. Yang A itu prinsip dasar penarikan produk atau recall. Penarikan produk adalah proses menarik kembali obat dari peredaran karena diduga atau terbukti cacat mutu, tidak memenuhi izin edar, atau berpotensi membahayakan kesehatan. Yang kedua itu harus ada sistem dan prosedur tertulis yang efektif untuk melaksanakan penarikan produk kapan saja diperlukan termasuk di luar jam kerja. Yang ketiga itu ada sistem ini harus dikaji dan diverifikasi secara berkala, misal lewat simulasi atau mock recall untuk memastikan efektivitasnya. Yang B itu ada organisasi dan penanggung jawab. Penanggung jawab ini di bawah kepala bagian manajemen mutu atau QA. Yang pertama itu harus ditunjuk personil yang bertanggung jawab melaksanakan dan mengkoordinasikan penarikan, biasanya di bawah kepala bagian manajemen mutu atau QA, dan ideal independen dari bagian pemasaran atau penjualan. Yang kedua itu ada personil tersebut harus memiliki cukup staf untuk menangani semua aspek penarikan dengan tingkat urgensi yang sesuai. Yang C itu ada prosedur pelaksanaan penarikan, di mana tindakan penarikan harus dapat diprakarsai dengan segera setelah ada informasi cacat mutu atau keluhan serius. Langkah-langkah penarikannya itu yang pertama adalah identifikasi dan konfirmasi masalah atau cacat mutu. Yang kedua itu ada penentuan cukupan penarikan sampai tingkat distributor, apotek, rumah sakit, atau pasien. Yang ketiga itu adalah notifikasi kepada otoritas berwenang atau BPOM dan bila perlu otoritas negara tujuan ekspor. Yang keempat itu adalah notifikasi kepada seluruh pelanggan atau distributor terkait. Yang kelima itu adalah penarikan fisik produk dari peredaran. Yang keenam itu ada rekonsiliasi antara jumlah produk yang didistribusikan dan yang berhasil ditarik. Yang ketujuh itu ada produk yang ditarik disimpan terpisah, diberi label jelas di area aman, menunggu keputusan lebih lanjut, misal pemusnahan. Dan yang terakhir itu adalah pembuatan laporan kemajuan dan laporan akhir penarikan. Selanjutnya D, yaitu kecepatan dan cakupan. Nah, kecepatan tindakan disesuaikan dengan tingkat risiko mengacu pada klasifikasi kelas recall. Kelas pertama itu adalah berisiko fatal dan mengancam jiwa, itu perlu tindakan segera. Kelas 2 itu berisiko terhadap kesehatan, tindakannya secepatnya. Kelas 3 yaitu risiko minimal terhadap kesehatan, tindakannya sesuai prioritas. Cakupan penarikan disesuaikan dengan tingkat risiko. Kasus serius itu sampai tingkat pasien, jika risiko rendah cukup sampai tingkat distributor atau apotek. Yang E itu tindakan pengurangan risiko lain selain penarikan penuh. Bila penarikan total dianggap tidak proporsional dengan tingkat risiko, dapat dilakukan tindakan alternatif, misalnya pertama penarikan parsial atau bertahap. Yang kedua itu pembatasan distribusi penjualan sementara. Yang ketiga itu adalah pemberitahuan tertulis kepada tenaga kesehatan. Yang keempat itu adalah perubahan instruksi penyimpanan atau penggunaan produk. Yang kelima itu adalah peningkatan pemantauan pasca pemasaran. Yang keenam itu adalah relabeling atau pengemasan ulang. Nah, yang ke F itu adalah evaluasi dan dokumentasi. Semua kegiatan penarikan harus didokumentasikan lengkap dan dilaporkan ke manajemen serta otoritas terkait, misal BPOM. Setelah penarikannya selesai, dilakukan evaluasi efektivitas proses penarikan sebagai bagian dari continuous improvement sistem mutu. Dan yang terakhir itu perlu dilakukan simulasi penarikan produk atau mock recall sesuai periodik untuk menguji kesiapan dan kecepatan sistem. Berikut adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.